Annyeonghaseyo, berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube ini K-pop. Dan kali ini kita ada di segmen Fakop alias fakta-fakta K-pop. Ngomongin dating di antara idol K-pop selalu jadi gibahan paling disukai oleh fans-fans K-pop. Tapi kesukaan itu biasanya jadi rusuh kalau yang dating ternyata idol favoritnya. Apalagi kalau tiba-tiba biasanya punya anak. Kalian kaget gak pas Chen punya anak? Nah, berkaitan dengan pacaran perpacaran nih, kali ini kita bakal ngebahas tentang gimana sih aturan-aturan soal perpacaran yang diterapkan oleh agensi dari idol-idol yang ada di Korea itu. So, untuk episode kali ini kita bakal ngebahas aturan-aturan dating dari 5 agensi hiburan yang ada di Korea. Yang pertama ada JYP Entertainment. JYP Entertainment memiliki kontrak larangan selama kurang lebih 3 tahun untuk semua artisnya saat mereka kayak setelah debut gitu. Nah, hal ini dikonfirmasi langsung oleh Somi yang merupakan mantan trainee JYP Entertainment. Waktu itu pernah kayak diwawancara gitu Somi dan bilang, ya salah satu aturan perpacaran di JYP Entertainment adalah mereka boleh pacaran setelah 3 tahun debut. Nah, buat para JYP stan nih ya, siap-siap aja kalau idola kalian sudah berusia 3 tahun lebih gitu ya. Nanti tiba-tiba ada kabar dating kayak Jihyo Kang Daniel gitu ya, ataupun Momo sama Hichol gitu. Sekarang sih saya lagi dilegan Day6 nih. Wah. Yang kedua ada YG Entertainment. Sandara Park sama Bobby Icon ini pernah diinterview soal aturan pacaran ini dan mereka mengatakan jika YG memang punya aturan yang cukup ketat mengenai hal ini. Kalau katanya bagi artis yang udah senior mereka kayak bisa pacaran asal sudah berusia 3 tahun setelah debut, dan bagi yang muda diberi waktu kurang lebih 5 tahun setelah mereka debut. Nah, namun ada beberapa beda pendapat juga nih, misalnya dari Jisoo Blackpink di mana dia pernah mengatakan kalau sebenarnya aturan ini masih bisa didiskusikan antara idol dan agensinya. Lalu ada beberapa perbedaan pendapat juga untuk beberapa member seperti Chanhyuk Akmu yang justru mendapat dukungan untuk pacaran agar mendapat inspirasi saat membuat musik. Namun Suhyun, ini sang adik gitu ya, masih mendapat larangan pacaran di tahun 2017 karena dia masih belum cukup umur. Wah, gimana tuh menurut kalian ya soal aturan yang ada di YG Entertainment ini? Kalau kalian tahu, tulisin di kolom komentar di bawah. Yang ketiga ada RBW Entertainment. Mamamoo yang merupakan artis naungan RBW Entertainment pernah melakukan interview dalam sebuah program radio di MBC pada tahun 2016 lalu, dan pada kesempatan itu mereka mengatakan bahwa agensinya tidak pernah melarang mereka untuk berpacaran. Waduh, Neng Solar bisa langsung sama saya. Oke, kontak cus. Yang keempat ada Pledis Entertainment. Saya kadang suka bingung sih sama Pledis Entertainment ini. Kira-kira Pledis Entertainment ini mereknya Kingston bukan ya? Nah, ketika Kyogyung masih aktif sebagai anggota IOI, dia menyebutkan dalam siaran JTBC yang berjudul Abnormal Submit bahwa Pledis memberlakukan sistem tidak boleh berpacaran hingga kurun waktu 3-4 tahun setelah artis-artisnya debut. Yang terakhir ada SM Entertainment. Untuk aturan pacaran di SM Entertainment sebetulnya tidak ada aturan yang pasti atau saklek yang ditentukan oleh agensi ini. Malah banyak artis-artis SM yang mengungkapkan bahwa tidak ada aturan soal pacaran di agensi mereka. Nah, ada fakta unik nih soal aturan pacaran di SM Entertainment. Lee So-man, CEO-nya sendiri, justru menyarankan para artisnya untuk memiliki pacar. Wah, hal ini ia sampaikan pada tahun 2011 saat ia diwawancara dalam program radio Radio Star. Wah, pada wawancara itu, Lee So-man menuturkan bahwa ia senang jika ada artisnya yang memiliki kekasih. Nah, tapi si Lee So-man ini berharap kalau misalkan ada artisnya yang berpacaranlah sama artis manajemen gitu, agensinya gitu ya. Kenapa? Karena Lee So-man berharap kalau misalkan ada masalah gitu, dia masih bisa menghandle-nya. Nah, itulah dia aturan-aturan pacaran di 5 agensi hiburan di Korea. Tentu masih banyak ini agensi-agensi yang belum kita sebutin. Wah, tapi itu giliran kalian nih. Kalian harus tulisin pengetahuan kalian soal aturan-aturan dating ini di antara agensi-agensi ini di kolom komentar di bawah. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang salah langsung dikoreksi aja. Jangan ragu-ragu, tuliskan di kolom komentar di bawah. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih banyak lagi soal informasi-informasi K-pop, langsung aja ke website kita, ada di inikpop.com. Segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Annyeonghaseyo.